Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 KPP kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Atta Akbar Heriato, dan teman-teman saya, Muhammad Azam Hafiz Atallah, Siti Balkis Suswan, dan Erawati Lumban Batu, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Finansial dan Kelayakan Investasi Proyek. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu mencakup estimasi operation dan maintenance, growth factor, interest rate, biaya staf, dan operasional kantor. Berikutnya ada analisis cash flow yang mencakup depresiasi, laba operasi, pajak, dan arus kas masuk. Berikutnya dilanjutkan oleh analisis net present value yang mencakup cash flow, discount factor, dan present value. Dilanjutkan dengan analisis IRR, internal rate of return. Lalu ada analisis PI atau profitability index. Dan yang terakhir adalah analisis payback period, yaitu discount payback period. Analisis biaya operation and maintenance. Yang pertama itu analisis dimulai dengan mengetahui besarnya inflation rate. Berdasarkan inflation rate Bank Indonesia 2004 sampai dengan November 2022 didapatkan growth factor sebesar 5,6% dan besar bunga rata-rata deposit seluruh bank untuk pusdata kontan per 12 bulan yaitu sebesar 3,75%. Selanjutnya ada biaya staffing dan operasional kantor. Besarnya UMK Kabupaten Kota 14. Total biaya staffing didapatkan yaitu sebesar Rp181.469.326,67. Dan kemudian ada biaya bulanan operasional kantor. Total biaya operasional kantor tahunan yaitu sebesar Rp50 juta. Kemudian ada analisis biaya berdasarkan capital expenditure. Capital expenditure merupakan anggaran yang mengacu pada pengeluaran kas untuk modal untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapat subtotal nilai investasi sebelum pajak itu sebesar 32.111.511.190,12 rupiah dengan PPN sebesar 11% dan PPh 2,5%, yaitu sebesar 4.334.649.010,67 rupiah. Sehingga didapat total nilai investasi pembangunan atau net present value sebesar 36.443.160.200,79 rupiah. Baik, berikutnya ada analisis cash flow. Yang pertama ada estimasi depresiasi per tahun. Depresiasi ini biaya sistematis yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penyusutan kualitas. Untuk depresiasinya, yang pertama ada bangunan, kemudian ada alat dan mesin, kemudian ada perlengkapan dan kendaraan dengan disesuaikan dengan umur ekonomisnya. Yang pertama bangunan ada 20 tahun, alat dan mesin 10 tahun, perlengkapan 5 tahun dan kendaraan 5 tahun dengan total depresiasi sebanyak 1.906.883.010 rupiah. Kemudian terdapat referensi perhitungan pajak di mana penghasilan bruto ini akan mempengaruhi tarif pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada analisis cash flow. Yang pertama adalah bahwa operasi ini berupa asumsi dari tahun konsesi dari tahun ke-0 sampai ke 7 sebesar 7 miliar rupiah, kemudian dipotong pajak sebesar 3 juta per tahun, kemudian depresiasi yang telah dihitung sebelumnya, didapatkan arus kas masuk mulai dari tahun pertama hingga masa konsesi 7 tahun seperti pada tabel. Bisa di next. Kemudian ada analisis net present value. NPV ini menunjukkan seluruh aliran kas yang dikonversi menjadi nilai saat ini dan dijumlahkan sehingga diperoleh merefleksikan nilai bersih dari keseluruhan aliran kas. Yang pertama ini dari tahun ke-0 cash flow-nya sebesar 36.443.160.000 dengan diskon faktornya 3,75%. Didapatkan NPV-nya sebesar 10.614
499.233. Nilai NPV ini lebih dari 0 sehingga proyek dikatakan layak diterima. Kemudian untuk lending rate per tahun itu sebesar 8.903.883.000 dengan permohonan cash flow untuk per bulannya sebesar 741.990.250. Kemudian untuk analisis IRR dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ini ada analisis IRR di mana dari cash flow-nya ini dicari hingga NPV sama dengan 0, yaitu didapatkan sebesar IRR 12,16%, di mana IRR ini dibanding jika lebih besar dari interest rate sebesar 3,75, maka proyek ini layak diterima. Lalu selanjutnya ada analisis profitability index, di mana itu ada perbandingan dari nilai value dibandingkan dengan total investasi. Lalu pada analisis ini didapatkan nilai profitability index sebesar 1,291, di mana PI lebih besar dari 1, maka proyek layak diterima. Lalu selanjutnya ini ada analisis discount payback period, di mana estimasi balik modal yang dilakukan setelah analisis ini didapatkan pada tahun keempat, lebih tepatnya ada pada 4 tahun 6 bulan. Lalu selanjutnya ini ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah RAB rencana sebesar 30,66 miliar. Lalu yang kedua ada NPV project sebesar 10 miliar,614. Lebih besar dari 0, maka investasi proyek layak dilakukan. Lalu selanjutnya ini ada IRR project sebesar 12,16, lebih besar dari interest rate 3,75%, maka investasi proyek layak dilakukan. Lalu yang keempat ini ada PI project sebesar 1,291%, lebih besar dari 1, investasi proyek layak dilakukan. Dan yang terakhir ada estimasi balik modal atau discount payback period pada tahun keempat, lebih tepatnya adalah 4 tahun 6 bulan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.